Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Pamungkasari, NPM 1913031022, kelas B, Prodi Pendidikan Ekonomi 2019, Universitas Lampung. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang teori perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal. Nah, sebelum kita membahas materi ini, saya akan review dulu tentang konsep prinsip ekonomi karena ini sangat berhubungan dengan konsumen. Nah, apa sih bunyi prinsip ekonomi itu? Ya, dengan pengorbanan tertentu, hasil maksimum. Jika kita lihat dari sisi konsumen, maka konsumen itu akan meminimumkan suatu anggaran. Nah, anggaran ini yang biasa disebut dengan pengorbanannya. Dan konsumen itu akan memaksimumkan apa? Yakni utilitas, atau dalam bahasa Inggrisnya itu utility. Apa sih pendekatan kardinal itu sebelumnya? Nah, pendekatan kardinal itu adalah utilitas yang dapat diukur secara langsung dengan angka, dimana kita bisa ambil kunci ya teman-teman, bahwa di pendekatan kardinal itu dapat diukur. Apa sih MUI ini teman-teman? Jadi MUI ini adalah pertambahan total utility akibat dari pertambahan quantity. Nah, biasanya quantity ini itu disebut dengan barang yang dikonsumsinya. Nah, dalam pendekatan kardinal ini ada istilah total utilitas atau biasa disingkat dengan TU, yaitu hasil yang diperoleh dari konsumen dalam mengonsumsi sehingga dia berupa utilitas total. Dan ada juga marginal utility atau yang biasa disingkat dengan MU. Nah, MU itu teman-teman jika kita tulis seperti ini rumusnya. MU adalah pertambahan total utility akibat dari pertambahan quality. Nah, quality di sini biasanya itu barang yang dikonsumsi. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang teori pendekatan kardinal ini, ada istilah yaitu tentang teori hukum Gosen 1, di mana jika kita mengonsumsi suatu barang secara terus-menerus, maka total kepuasannya akan meningkat. Mulai saat tertentu, pertambahan utilitasnya akan menurun. Untuk sebagai contoh dalam kehidupan sehari, contohnya teman-teman itu setelah olahraga, badan merasa haus ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya contohkan key-nya itu adalah air dalam gelas. Air dalam gelas. Nah, untuk mencari titik maksimumnya bagaimana? Kita gambar kurvanya, saya gambar kurvanya. Misal di sini adalah Q, di sini adalah TU, dan di sini adalah MU. Saat teman-teman haus, teman-teman minum 1 gelas, maka tingkat kepuasannya akan naik. Masih haus, tambah lagi menjadi 2 gelas, tingkat kepuasannya naik sampai gelas ketiga, kepuasannya memuncak hingga gelas keempat. Karena kembung ya teman-teman, pertambahan kepuasannya mulai menurun. Nah, kita bisa lihat pertambahannya itu di sini. Pertambahan itu terjadi setelah gelas kedua dan pertambahan mulai menurun saat gelas ketiga sehingga menjadi 0. Nah, seperti di pelajaran matematika diferensial, bahwa untuk mencari nilai maksimum, maka turunan 1 harus sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa tulis ya teman-teman, di sini bisa menjadi DTU atau diferensial total utility dengan diferensial Q sama dengan TU turunan 1 sama dengan 0. Maka ketika kita mencari TU total kepuasannya atau total maksimumnya, TU ini harus turunan 1 sama dengan 0. Dan
kita sudah tahu bahwa TU turunan 1 itu adalah MU. Maka MU ini sama dengan 0. Sehingga saat total kepuasan naik, maka MU-nya akan turun dan menjadi 0. Baik, terima kasih. Itulah sedikit penyampaian dari saya tentang pendekatan kardinal dalam teori perilaku konsumen. Semoga bermanfaat. Demikianlah materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi